Baik, eh, pada pertemuan kali ini saya masih melanjutkan di pertemuan sebelumnya, dan saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari teknik konseling. Teknik berikutnya adalah bertanya untuk membuka pertanyaan atau open question, ya, yaitu untuk memulai bertanya, ya, sebaiknya tidak menggunakan kata-kata mengapa dan apa sebabnya, ya. Pertanyaannya seperti ini akan menyulitkan klien membuka wawasan, ya. Di samping itu akan menyulitkan klien jika dia tidak tahu apa sebab suatu kejadian, ya. Sengaja, ya, dia tutupi karena malu, misalkan seperti itu, akhirnya bisa diduga, ya. Klien akan tertutup dan akhirnya tujuan konseling juga akan sulit untuk dicapai. Nah, pertanyaan terbuka yang baik ya dimulai dengan apa, bagaimana, ya. Apakah saudara sudah merasa ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Ya, bagaimana perasaan saudara saat ini? Nah, itu kan open question, ya, bertanya atau pertanyaan terbuka, ya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah bertanya tertutup atau close question, yaitu pertanyaan yang sering dimulai dengan kata-kata apakah, adakah, dan harus dijawab klien dengan ya atau tidak, atau dengan kata-kata singkat. Nah, ini biasanya untuk menegaskan, ya, kalimat pertanyaan sebelumnya, ya, atau mengumpulkan informasi untuk menjernihkan atau memperjelas sesuatu, atau menghentikan pembicaraan klien yang mungkin melantur kemana-mana, ya. Misalnya bertanya gini, biasanya saudara menempati ranking berapa? Nah, ini kan eh, apa namanya, bertanya tertutup, close question, ya. Misalkan saya biasanya ranking 3 misalkan. Nah, itu kan berarti kan jawabannya juga singkat, ya. Itu bertanya secara tertutup. Nah, teknik berikutnya adalah dorongan minimal, ya. Minimal encouragement, yaitu suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien, ya. Dan memberikan dorongan singkat, ya, seperti oh ya, terus, lalu. Nah, itu kan dorongan minimal, ya. Jadi mencoba untuk merasa ingin tahu, kemudian oh ya, terus. Nah, itu kan sebagai penegasan, jadi seperti itu. Dorongan tapi minimalis, ya, jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah interpretasi, yaitu upaya konselor untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori yang kemudian dinamakan dengan interpretasi. Ya, contohnya, saya pikir dengan berhenti sekolah dan memusatkan perhatian membantu orang tua berarti bakti saya terhadap keluarga karena adik-adik saya banyak dan amat membantu, eh, membutuhkan biaya. Nah, ini kan contohnya, ya, interpretasinya mungkin seperti itu. Kemudian pendidikan tinggi SMA pada masa sekarang adalah eh, mutlak bagi semua warga negara, terutama yang hidup di kota besar seperti saudara. Nah, karena tantangan masa depan semakin banyak, maka dibutuhkan manusia Indonesia yang berkualitas. Nah, itu kan mengulas kembali interpretasi, ya. Nah, berikutnya adalah mengarahkan, directing, ya. Ini seorang konselor mengajak klien berpartisipasi penuh di dalam proses konseling, ya. Perlu adanya ajakan dan arahan dari konselor. Nah, dari maksud tersebut adalah mengarahkan, ya, directing atau klien, yaitu suatu keterampilan konseling yang mengatakan kepada klien agar dia berbuat sesuatu, atau dengan kata lain mengarahkannya melakukan sesuatu, ya. Misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor. Nah, contohnya, ya, ayah saya sering marah-marah tanpa sebab.
saya tak dapat lagi menahan diri, akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, bisakah saudara mencoba mengabaikan ke depan saya bagaimana sikap dan kata-kata ayah saudara jika memarahi Anda? Ini kan jadi bisakah saudara mencoba di depan saya bagaimana sikap dan kata-kata ayah saudara saat marah misalkan. Nah, ini kan mencoba untuk mengarahkan agar lebih detail ya informasi yang didapat dari klien. Nah, berikutnya adalah menyimpulkan sementara ya, summarizing ya, yaitu seorang konselor bersama klien perlu menyimpulkan pembicaraan pada setiap waktu tertentu ya, agar pembicaraan maju secara bertahap dan arah pembicaraan ya makin jelas ya. Ini apa namanya summarizing ya, ya tujuannya yang menyimpulkan sementara ini ya memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik ya, feedback dari hal-hal yang telah dibicarakan. Juga untuk menyimpulkan hasil pembicaraan secara bertahap, meningkatkan kualitas diskusi dan mempertajam dan memperjelas fokus wawancara konseling. Ini apa namanya menyimpulkan sementara. Jadi misalkan ya setelah kita berdiskusi beberapa waktu, alangkah baiknya jika saya menyimpulkan dulu agar jelas hasil pembicaraan kita. Nah, itu kan kemudian mengulasnya. Nah, itu adalah contoh kesimpulan sementara. Nah, berikutnya adalah memimpin ya, leading ya. Nah, ini konselor menjadi pemimpin arah pembicaraan sehingga nantinya akan mencapai tujuan dan tidak menyimpang. Nah, keterampilan juga bertujuan agar klien tidak menyimpang dari fokus pembicaraan dan agar arah pembicaraan ya lurus kepada tujuan konseling. Nah, ini biasanya leading atau memimpin ini ya tujuannya agar klien tidak menyimpang dari fokus pembicaraannya, agar ya pembicaraan ya lurus ya. Contohnya, saya mungkin berpikir juga tentang masalah hubungan dekat dengan pacar, tapi bagaimana ya? Kemudian sampai saat ini kebetulan saudara tertuju kepada kuliah sambil kerja. Mungkinkah saudara tinggal merinci kepedulian itu mengenai pacaran, apakah termasuk dalam kerangka kepedulian saudara juga? Nah, ini kan menegaskan ulang ya. Jadi itu memimpin. Nah, berikutnya adalah fokus ya. Fokus adalah titik atau pusat objek yang merupakan tujuan utama. Pada teknik ini seorang konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatian yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien. Ya. Ini beberapa klasifikasi fokus itu ya antara lain yang fokus pada klien. Ya, misalkan Ahmad, tampaknya saudara tidak yakin akan apa yang saudara lakukan. Tampaknya saudara berjuang sendiri. Nah, itu kan fokus pada diri klien. Kemudian juga fokus pada diri orang lain. Ahmad, saudara telah membuat semua menjadi tidak baik. Nah, itu kan. Atau misalkan fokus pada topik misalkan menggugurkan kandungan. Apakah kamu yakin? Apakah saudari yakin? Misalkan seperti itu. Atau fokus mengenai budaya, mungkin budaya menyerah dan mengalah terhadap laki-laki harus diatasi sendiri oleh kaum wanita. Wanita tidak boleh menjadi objek laki-laki. Nah, ini lebih kepada budaya ya. Nah, berikutnya adalah konfrontasi ya, merupakan suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah mendorong klien untuk mengadakan penelitian diri secara jujur, ya. Membawa klien pada kesadarannya, konflik pada dirinya, dan meningkatkan potensi diri pada klien. Oh, saya baik-baik saja.
oh saya baik-baik saja. Kemudian klien konseli, saudara katakan baik-baik saja, tapi kelihatannya ada satu yang kurang sesuai atau kurang beres. Nah ini kan kemudian ini contoh konfrontasi ya. Saya lihat ada perbedaan antara apa yang saudara ucapkan dengan yang saudara lakukan. Nah ini kan konfrontasi ya. Ini teknik berikutnya adalah menjernihkan ataupun clarifying ya. Ini merupakan suatu keterampilan untuk menjernihkan ucapan klien yang samar-samar dan meragukan ya. Karena terkadang biasanya ada klien yang mungkin malu menjelaskan masalahnya karena mungkin cukup privasi ataupun mungkin memang dari karakter kliennya yang mungkin kurang jelas dalam menyampaikan masalahnya sehingga perlu adanya teknik penjernihan ya. Ini contohnya misalkan gini, ada klien mengatakan bahwasanya gini, perubahan yang terjadi di keluarga saya membuat saya bingung dan konflik. Saya tidak mengerti siapa yang menjadi pemimpin di rumah. Ya. Kemudian konselor ini mencoba untuk menjernihkan ya, biar jelas ya. Bisakah saudara menjelaskan persoalan pokoknya? Nah, misalnya peran ayah, ibu, atau saudara. Nah ini karena teknik penjernihan ini atau clarifying ini ya untuk mengajak klien untuk menyatakan pesan ataupun permasalahannya dengan jelas, tegas, dan logis ya. Kemudian juga bisa mendorong klien agar dia menjelaskan, mengulang ya, dan mengilustrasikan permasalahannya. Itu adalah teknik penjernihan atau clarifying. Nah, berikutnya adalah facilitating atau memudahkan ya. Ini teknik ini merupakan proses membuka komunikasi agar klien mudah berbicara dengan konselor untuk menyatakan perasaan, pengalaman secara bebas ya, sehingga komunikasi dan partisipasi meningkat dan proses konseling berjalan dengan efektif ya. Ini untuk memudahkan. Contohnya kalau apa namanya konselornya gini, saya yakin saudara akan berbicara dengan apa adanya karena saya mendengar dengan dan saya akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Ini biar rileks ya, memudahkan ya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah diam ya. Diam ini hanya dengan nonverbal ya. Sebenarnya diam sangat diperlukan dalam teknik attending ya. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi, tapi masih ada walaupun hanya dengan nonverbal. Ya, tujuannya ya menanti klien yang sedang berpikir sebagai proses jika klien berbicara berbelit-belit, ya muter-muter ya. Nah, kemudian ini bisa menunjang perilaku attending ya, tadi yang di awal tadi ya. Contohnya ada klien, saya tidak senang dengan perilaku guru itu dan saya berpikir bla 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 bla. Nah, kemudian konselornya mencoba diam. Nah, diam ini menanti ya, attending ya. Sebenarnya seperti apa? Nah, kemudian ketika klien mengucapkan lagi, saya harus bagaimana? Saya tidak tahu. Nah, coba didiamkan lagi. Nah ini biar digunakan untuk berpikir, kemudian juga digunakan untuk apa namanya melihat kondisinya seperti apa ketika klien berbicara seperti itu. Nah, teknik berikutnya adalah mengambil inisiatif ya.
mengambil inisiatif ini perlu dilakukan oleh konselor jika seorang konselor kurang bersemangat untuk berbicara, kalau sering diam atau kurang partisipatif ya. Tujuan teknik ini adalah agar klien tetap bersemangat ya, lambat berpikir dan kehilangan arah pembicaraan ya. Jadi manakala ada klien yang kurang bersemangat ya, ini konselor bisa mengambil inisiatif ya. Nah, contohnya ada konselor seperti ini, sebelum saya memberi nasihat saya pikir dalam hal ini saudara lebih banyak mempunyai informasi dibanding saya, misalkan seperti itu. Nah ini kan mengambil inisiatif ya. Misalnya lagi, apakah hal ini pantas saya untuk memberi nasihat saudara? Ini karena mungkin besar karena sudah dewasa, jadi seperti itu. Ya, ini mengambil inisiatif. Nah, teknik berikutnya adalah memberi nasihat. Ya, ini pemberian nasihat. Ini akan dilakukan oleh seorang konselor jika seorang klien memintanya ya. Karena konselor terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dia layak untuk memberi nasihat. Sebab dalam pemberian nasihat harus tetap dijaga sikap mempertahankan kemandirian klien ya. Nah, misalnya mohon maaf sebelumnya saya memberi nasihat, saya pikir dalam hal ini saudara lebih banyak mempunyai pengalaman yang dalam memecahkan masalah, misalkan seperti itu. Nah, ini pemberian nasihat ya. Nah, atau misalkan apakah hal ini sepertinya tidak pantas saya memberikan nasihat. Nah, namun misalkan bla bla bla. Nah, itu contohnya memberi nasihat. Jadi memberikan satu ia memang memberikan nasihat tapi tetap mempertahankan kemandirian klien ya. Nah, berikutnya adalah pemberian informasi ya. Pemberian informasi sama halnya dengan pemberian nasihat ya, sama dengan yang di atas ya. Jika klien tidak tahu tentang suatu informasi, maka sebaiknya ya jujur bahwa memang benar-benar tidak tahu. Akan tetapi jika konselor tahu tentang suatu informasi, maka ya harus tetap mengusahakannya. Ya, misalnya contohnya harus berusaha mencari informasi seperti mencari informasi tersebut pada sumber yang sudah ada. Ini juga bisa dilakukan sebenarnya. Contohnya gini, mengenai informasi jadwal kereta sama sekali saya tidak mengetahui. Oleh karenanya saya sarankan saudara langsung saja ke misalkan melihat di web internet, misalkan seperti itu. Nah, ini kan pemberian informasi ya. Nah, berikutnya adalah merencanakan ya. Dalam teknik ini ya, menjelang akhir maka seorang konselor harus membuat program rencana untuk melakukan suatu tindakan atau action ya, yang mampu membuat seorang klien lebih bisa memajukan dirinya. Misalkan ya secara teknik konselor dapat menyatakan kepada klien misalkan, nah saudara apakah tidak lebih baik jika saudara mulai menyusun rencana yang baik, menyusun rencana ataupun menulis satu jadwal yang itu bisa dijadikan sebagai pedoman dalam belajar sehari-hari ya. Ini kan seperti itu ya, contohnya mengenai merencanakan.
Nah, teknik yang terakhir adalah menyimpulkan ya. Menyimpulkan ini merupakan teknik akhir yang di sini secara seorang konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan dengan mengenai hal misalkan bagaimana perasaan klien saat ini terutama mengenai kecemasan misalkan seperti itu. Memantapkan rencana klien, kemudian juga pokok-pokok yang akan dibicarakan mengenai sesi selanjutnya ya. Ini apa namanya? Kesimpulan ya. Nah, jadi kemudian konselor dalam pembicaraan dalam proses konseling bisa memutuskan apakah sudah dapat kita buat kesimpulan akhir ya. Jadi ya, seperti itu ya, sehingga nanti juga sama-sama apa namanya difahami oleh konselor kemudian juga oleh klien mengenai hasil proses yang telah dilakukan konseling yang telah dilakukan sampai akhir di sesi akhir itu tadi. Nah, itu adalah beberapa hal berkaitan tentang pendekatan dan teknik konseling. Saya kira sampai di sini dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.